Ya pemirsa, kemarin operasi gabungan TNI Angkatan Laut dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil membongkar yakni sekitar 5 km pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Operasi akan dilanjutkan hari ini dan diharapkan bisa rampung dalam sepekan. Ribuan orang dikerahkan untuk membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Banten pada Rabu kemarin. Selain personel gabungan dari beragam instansi pemerintah, proses pembongkaran juga melibatkan para nelayan di Tanjung Pasir. Total ada 281 armada yang diterjunkan untuk operasi pembongkaran, termasuk 3 unit armada tank amfibi dan 223 kapal nelayan. Proses pembongkaran diawali di area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pembongkaran cepat selesai, kendati tidak menyebutkan berapa biaya yang dihabiskan. Target pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, itu kekuatannya 460, lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya, lalu kemudian dari Kodam Jaya 360. Jadi nelayan ada 1.000 lebih ya yang akan bekerja, jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat. Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut. Begitu. Kenapa? Wah, ini udah masih gotong royong ini. Ya, gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memutuskan untuk mencabut sebagian besar sertifikat hak guna bangunan yang berada di kawasan ini karena dianggap cacat prosedur. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak pemerintah untuk mencari tahu siapa sosok di balik pembangunan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut. Ini mengganggu nelayan. Kemudian ini melanggar hukum. Ini laut kan bukan punya perorangan, bukan punya perusahaan. Jadi nggak bisa gitu main mager-magerin aja. Jadi kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mengetahui siapa sih yang nyuruh, siapa yang membiayai pagar ini. Gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Menteri apakah sudah ketemu orangnya apa belum. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten diketahui mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Rencananya pembongkaran akan dilakukan hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan kembali melakukan pencabutan bambu pagar laut di Tangerang, Banten. Dan sementara untuk mengusut permasalahan pagar laut, Komisi 4 DPR juga berencana memanggil Kementerian KKP dan stakeholder terkait. Informasi terbarunya kita akan tanyakan kepada rekan Yunike Suandi dari Tangerang, Banten, juga ada Iman Fajar di gedung DPR RI. Kita ke Yunike terlebih dahulu. Bagaimana proses pencabutan pagar laut saat ini? Apakah masih berlangsung, Yunike? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa TV One. Memang masih berlangsung mulai dari sejak kira-kira pukul 6:30 pagi hari tadi. Personil gabungan nelayan TNI AL sudah mulai meluncur untuk melakukan lanjutan pembongkaran pagar laut yang awalnya dimulai pada tanggal 18 Januari 2025.
Hari ini kembali ditargetkan harapannya 5 km pembongkaran pagar laut dilakukan, namun lagi-lagi itu semua dilakukan tergantung dari keadaan cuaca, karena memang jika kita lihat pemirsa, cuaca cukup memang mendukung, namun kita tidak bisa memastikan mungkin nantinya apakah ombaknya nanti akan tinggi ataupun cukup kencang begitu ya. Itu nantinya akan mempengaruhi kesulitan dari pencabutan pagar laut itu sendiri. Namun tadi juga sudah diluncurkan satu bantuan dari tank amfibi yang ikut membantu dalam melakukan pencabutan dari pagar laut itu sendiri. Jika kita kilas balik pemirsa TV One, bahwa pencabutan pertama itu ada di tanggal 18 Januari 2025 yang sudah berhasil mencabut 2,5 km dan sempat dilakukan penundaan karena pemerintah setempat ingin mencari tahu siapakah sebenarnya sosok di balik adanya pembangunan pagar laut tersebut, dan memiliki waktu 20 hari semenjak hari itu. Namun karena adanya desakan dari masyarakat setempat karena adanya pagar laut tersebut mendampaki 16 desa, yakni 4.000 nelayan kira-kira banyaknya yang terdampak adanya pagar laut tersebut, maka diadakan kembali pencabutan lanjutan, yaitu kemarin pada hari Rabu 22 Januari 2025 yang berhasil mencabut sepanjang 4,5 km. Itu sebetulnya juga masih di bawah target, yaitu target utamanya adalah 5 km selama 10 hari begitu. Namun mungkin karena ada kendala cuaca seperti yang tadi sudah saya sampaikan, maka masih adanya di bawah target. Namun jika kita totalkan berarti sudah berhasil 7 km yang berhasil dicabut. Mulai dari tempat saya mengabarkan kira-kira 700 meter dari tempat ini, itu mulai dari Tanjung Pasir maksud kami, hingga nantinya ada di Krojo seperti itu, dan juga nantinya akan selesai jika sudah memenuhi target atau bahkan jika sudah dibantu oleh tank amfibi ini, diharapkan bisa mungkin lebih dari 5 km ataupun target yang sudah ditentukan di awal begitu. Kami akan mengabarkan bagaimanakah nanti update-nya, apakah akan berhasil ataukah ternyata akan dipengaruhi cuaca buruk begitu ya nanti. Rendra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yunike. Itu artinya hari ini masih ada target 5 km pagar laut yang akan dibongkar atau dicabut. Dan pemirsa, kita akan beralih ke gedung DPR RI. Kita akan tanyakan bagaimana informasi terkini mengenai rencana RDP Komisi 4 dengan Kementerian KKP. Ada Iman Fajar di sana. Selamat siang Iman, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Indi, Rendra dan juga pemirsa. Tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah memasuki ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Dan tadi kami media juga sempat mencoba untuk bertanya kepada Sakti Wahyu Trenggono mengenai penjelasannya mengenai pagar laut. Namun tadi Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penjelasan tersebut akan dapat disampaikan pada rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR RI ini yang akan berlangsung sesaat lagi. Karena memang tadi Menteri Kelautan dan Perikanan ini sudah memasuki ruang rapat sejak pukul 11.00 tepat waktu Indonesia Barat tadi, di mana memang rapat ini semula diagendakan tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kita masih menunggu bagaimana jalannya ataupun kapan ini akan berlangsung. Dan ini juga Ketua Komisi 4 DPR RI adalah Ibu Titik Suharto atau Siti Setiadi Haryadi yang juga akan memasuki ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Kita akan coba tanya dengan Bu Titik. Rapat nanti kan terbuka, kalian bisa dengar ya. Ya isu-isu aktual aja yang rame-rame di ya. Nanti kasih. Ya, itu tadi pemirsa keterangan dari Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto yang akan membahas mengenai sejumlah isu aktual, salah satunya mengenai pagar laut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dan seperti kita tahu juga pemirsa bahwa Titik Soeharto kemarin juga sempat meninjau dari lokasi pagar laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, dan juga meminta
untuk pemerintah mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembuatan pagar laut yang ada di pesisir Tangerang, Banten ini. Karena menurut Titik Soeharto sendiri pemirsa, pagar laut sepanjang 30 km ini menurut Titik tidak mungkin dibuat oleh perusahaan kecil ataupun juga nelayan secara individu. Ada indikasi terlibatnya perusahaan besar yang ini juga ingin untuk diusut tuntas bersama dengan pemerintah. Tentunya kita akan melihat bagaimana jalannya rapat antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang juga atau mewawancarai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga berharap agar Komisi 4 DPR ini dapat kemudian bisa mengusut tuntas bagaimana dalang di balik pagar laut ini bersama dengan Menteri Kelautan Perikanan. Dan juga tadi Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa DPR juga meminta Menteri ATR BPN untuk membatalkan sertifikat-sertifikat yang ada dari pagar laut tersebut karena setelah diusut karena memang pagar laut itu berada di lokasi air laut sehingga DPR meminta untuk Menteri ATR BPN membatalkan sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan tersebut. Sementara itu, laporan kami dari gedung DPR RI, kita kembalikan ke studio. Baik, tampaknya rapat dengar pendapat Komisi 4 dengan KKP bentar lagi akan segera dimulai. Terima kasih Iman Fajar informasinya langsung dari gedung DPR dan Yuni Keswandi dari Tangerang, Banten.